Halo, 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 halo. Hai Sobat Nusantara dan juga Sobat Eljon yang ada di rumah. Berjumpa kembali bersama dengan aku dan juga Cia di Dongeng Nusantara. Cia, kita harus hormat dulu yuk ke bendera Sang Saka Merah Putih. Kenapa kita harus hormat ke bendera merah putih, Kak? Kok Cia nggak tahu sih? Kan kita masih ada di euforia Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus kemarin. Oh iya, Kak. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Gak mudah loh Cia dan juga Sobat Nusantara untuk membuat Indonesia bisa lepas dari para penjajah yang selalu berdatangan. Mulai dari bangsa Portugis yang masuk ke Nusantara, lalu disusul dengan Belanda yang datang untuk menjarah hasil bumi kita, terus ada lagi Inggris, terus ada Belanda lagi, sampai munculnya Jepang dengan berbagai macam siksaannya untuk para pribumi. Itu semua adalah hasil perjuangan kakek nenek moyang kita yang rela untuk mengorbankan segalanya hanya untuk mencapai satu hal, yaitu merdeka. Jadi, aku, Cia, dan Sobat Nusantara jangan sampai melupakan perjuangan para pahlawan kita ya. Siap, Kak. Cia bakal terus ingat sama perjuangan pahlawan Indonesia. Nah, gitu dong Cia. Tapi, Kak, gimana ya jadinya kalau negara kita nggak pernah didatangi para penjajah dan nggak pernah dijajah? Pertanyaan menarik deh. Oh ya, Sobat Nusantara juga pernah nggak sih bertanya-tanya gimana ya jadinya kalau misalnya Indonesia nggak pernah sama sekali dijajah oleh Belanda dan juga Jepang? Apakah kira-kira kita akan lebih baik atau malah sebaliknya? Yuk kita bahas! Sobat Nusantara pasti tahu banget kalau negara kita punya sejarah dan pengorbanan yang panjang untuk bisa lepas dari penjajahan. Ratusan tahun Indonesia melawan penjajahan yang tiada henti dan diabadikan di banyak buku sejarah. Tapi, kalau kita mau berandai-andai soal sejarah, apa ya jadinya kalau Indonesia menjadi negara yang tidak pernah merasakan penjajahan? Kalau hal itu terjadi, nama Indonesia tidak akan pernah lahir loh Cia dan juga Sobat Nusantara. Kenapa bisa begitu? Karena nama Indonesia nggak serta-merta langsung lahir tanpa adanya penjajahan yang dilakukan sebelumnya. Adanya sejarah yang panjang sampai akhirnya bumi pertiwi kita memiliki nama Indonesia. Awalnya, Indonesia memiliki nama asli Dutch East Indies atau Netherlands East Indies, yang artinya sering disebut sebagai Hindia Belanda atau Hindia Timur Belanda. Dan nama ini tidak akan didapat kalau Belanda tidak pernah menjajah Indonesia loh. Kemungkinan besar lainnya adalah Indonesia saat ini akan berbentuk menjadi dengan banyak kerajaan-kerajaan. Seperti simbol-simbol Indonesia, seperti bendera merah putih, Garuda Pancasila, mata uang rupiah, sampai bahasa yang kita gunakan sehari-hari atau yang kita sebutkan sehari-hari bahasa Indonesia ini nggak akan pernah ada loh Cia. Kenapa bisa gitu, Kak? Jadi gini Cia, ribuan tahun yang lalu Nusantara sudah muncul berbagai peradaban. Banyak masyarakat yang saat itu telah hidup dan juga membuat kelompoknya masing-masing. Saat itulah mereka mulai membuat kerajaannya sendiri-sendiri. Dan untuk mempertahankan atau memperluas wilayah mereka, perlu adanya peperangan dan juga saling serang untuk bisa menjadi penguasa sampai kerajaan-kerajaan itu pun silih berganti. Nah, kalau Belanda dan para negara penjajah lainnya tidak datang ke Nusantara, kerajaan-kerajaan itu masih akan tetap ada di Nusantara sampai hari ini. Misalnya, kayak kerajaan Majapahit yang ada di Jawa, kerajaan Kutai yang ada di Kalimantan, kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera, Kesultanan Samudra Pasa yang ada di Aceh, dan kerajaan-kerajaan lainnya yang ada di Nusantara. Gak cuman itu Cia dan juga Sobat Nusantara. Kalau saja waktu itu Cornelis de Houtman gak mendarat di pelabuhan Banten, mungkin saja bangsa Eropa gak akan sekaya sekarang. Karena gak akan pernah menemukan keberadaan dari rempah-rempah. Dan sebaliknya juga nih, barangkali Nusantara akan jauh lebih sejahtera. Wah,
Ternyata ada baik dan buruknya ya Kak, kalau Indonesia tidak pernah dijajah bangsa lain. Iya Cia, meskipun begitu sejarah tetaplah sejarah. Dan jangan menjadikan sejarah sebagai sebuah dendam. Sejarah kelam di mana kita pernah dipekerjakan secara paksa, ditindas, direbut haknya, sampai dilarang berbicara. Sejarah itu harus selalu menjadi pengingat bahwa sekarang Indonesia sudah jauh lebih baik dan akan terus bangkit untuk bersatu dan berjuang mewujudkan cita-cita bangsa yang kuat, hebat, dan cerdas. Oke deh, kalau gitu aku dan Cia pamit undur diri dulu ya. Saksikan terus keseruan kita berdua di Dongeng Nusantara episode selanjutnya dengan menyajikan informasi-informasi yang gak kalah menarik dan juga bermanfaat untuk sahabat Nusantara. Sampai jumpa!